Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mendapat bagian dari subsistem SKN Upaya Kesehatan. Nah, kami goreng-gorengkan 6 orang. Ada Angeli Fatimah Syah, terus ada Dava Nabidaya Rizky Mustopo, ada Dia Salsabila Santoso, ada Di Agustia, Ismet Maya Baibaba, dan David Tirandanda. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dia Salsabila Santoso. Silakan saudara. Dari dia, Salsabila. Latar belakang. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Kegiatan yang termasuk dalam upaya kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan secara rutin, vaksinasi, pencegahan penyakit, dan pengobatan yang tepat. Kesehatan juga memainkan peran penting dalam membentuk produktivitas dan kebahagiaan individu, sehingga upaya kesehatan sangat penting untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi semua orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian dari upaya kesehatan. Menurut Kemenkes tahun 2009, upaya kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggarakannya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggarakannya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikutnya unsur-unsur upaya kesehatan. Yang pertama yaitu upaya kesehatan itu sendiri yang meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan sebagai pencapaian sasaran pembangunan kesehatan yang utama. Yang kedua terdapat sumber daya yang terdiri dari sumber daya kesehatan, biaya, sarana dan prasarana, serta manajemen dan sistem informasi kesehatan yang memadai. Yang ketiga, terdapat pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama organisasi profesi dan masyarakat. Dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan upaya kesehatan. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil dan berguna yang didasarkan pada masalah kesehatan prioritas, sumber daya kesehatan, serta aspek lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai. Thanks. Suara. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip upaya kesehatan. Di sini ada beberapa poin yang tercantum dalam bab berikut. Yang pertama ada berkesinambungan dan paripurna, yaitu upaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan secara berkesinambungan dan paripurna, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan, serta rujukan antar tingkatan upaya. Yang kedua ada bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas, terjamin kemampuannya bagi penerima dan pemberi upaya, dapat diterima masyarakat, efektif dan sesuai, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. Lalu, adil dan merata. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada non-diskriminatif. Setiap penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi, dan tidak membeda-bedakan suku atau ras, budaya, dan agama, dengan tetap memperhatikan pengaruh utama gender. Lalu ada terjangkau. Ketersediaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Lalu ada teknologi tepat guna. Upaya kesehatan menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis bukti. Teknologi tepat guna berasas kepada kesesuaian kebutuhan dan tidak bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama. Lalu bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Upaya kesehatan dilakukan secara kerja sama tim, melibatkan semua pihak yang kompeten, dilakukan secara cepat dengan ketepatan atau presisi yang tinggi. Selanjutnya adalah pelaksanaan dari upaya kesehatan. Nah, pelaksanaan dari upaya kesehatan ini ada 3, yaitu upaya kesehatan primer, upaya kesehatan sekunder, dan upaya kesehatan tersier. Nah, di setiap upaya kesehatan itu ada 2 lagi, yang perorangan sama yang masyarakat. Nah, di upaya kesehatan primer ini pelaksanaannya itu dilakukan dengan perorangan, secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Terus PKPT atau pelayanan kesehatan perorangan primer ini juga memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan. PKPT juga ini diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Terus PKPT ini diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau bisa disebut dengan NSPK. Pelayanan ini ditetapkan oleh pemerintah ya. Terus pelayanan kesehatan perorangan primer ini dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak atau menetap. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer ini juga diberikan untuk penduduk miskin oleh pemerintah. Terus selanjutnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat atau PKMP. Bisa di next slide. Nah, pelaksanaannya itu PKMP ini dilakukan untuk pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, penyelenggaraan PKMP ini menjadi tanggung jawab Dinkes Kabupaten atau Kota, yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas. Pembiayaan PKMP ini ditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat, termasuk swasta. Pelaksanaan dari PKMP ini didukung kegiatan lainnya seperti surveillance, pencatatan, dan pelaporan. Selanjutnya itu ada upaya kesehatan sekunder. Upaya kesehatan sekunder sama kayak yang primer tadi, ada 2, perorangan sama masyarakat. Nah, di yang perorangan ini pelayanan kesehatannya dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktek. Lalu PKS ini dilaksanakan di tempat kerja maupun vaskes perorangan sekunder. Selanjutnya adalah PKMS atau pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. PKMS ini menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan. Penyelenggaraan dari PKMS itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota maupun provinsi sebagai fungsi teknisnya. Selanjutnya ada upaya kesehatan tersier. Slide Mas Bapak. Ya, upaya kesehatan tersier. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan tersier atau disebut dengan PKPT. Pelaksana dari PKPT ini adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik. Dari PKPT ini dilaksanakan di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, setara A dan B, baik milik pemerintah maupun swasta. Terus pelayanan kesehatan perorangan tersier ini juga wajib melaksanakan penelitian dan pengembangan dasar maupun terapan dan dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan masyarakat tersier atau PKMT.
Layanan kesehatan masyarakat tersier ini menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional. Pelaksana dari PKMT ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi, unit kerja terkait di tingkat provinsi, Departemen Kesehatan, dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Pelaksanaan dari PKMT ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan yang didukung dengan kerjasama lintas sektor selain dari kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.